Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan dinamika gerak untuk kelas 10. Nah, di dinamika gerak ini kita akan ngebahas terkait dengan hukum Newton. Nah, seperti yang diketahui, mungkin udah pernah dengar sebelumnya. Jadi hukum Newton itu terbagi menjadi tiga ya, terbagi jadi tiga. Di sini saya tuliskan dulu. Ini kita akan bahas hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada tiga. Mungkin sebelumnya udah pernah dengar. Yang pertama, hukum satu Newton. Jadi hukum satu Newton ya, bukan hukum Newton satu. Hukum satu Newton yang pertama itu menjelaskan terkait kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Artinya gimana? Jadi misalnya ada suatu benda yang diam, maka dia akan tetap diam. Dia akan tetap mempertahankan posisinya yang diam, dan jika ada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia juga akan cenderung untuk mempertahankan posisinya itu dengan tetap bergerak konstan, bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, tapi ada syaratnya, selama tidak ada gaya luar atau gaya eksternal yang bekerja terhadap benda tersebut. Jadi, ketika kita bicara hukum Newton, tadi ada dua syarat ya. Tadi ada dua syarat, yaitu bendanya diam, benda diam, atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, mungkin sebelumnya juga udah pernah belajar ya, semoga masih ingat. Jadi, ketika ada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, artinya dia mengalami gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB. Secara matematis, hukum satu Newton ini dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Oke? Sigma F sama dengan 0 untuk hukum satu Newton. Nah, selanjutnya ada namanya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menjelaskan bahwa percepatan suatu benda itu berbanding terbalik dengan massa benda itu, atau gaya yang dialami suatu benda itu berbanding lurus dengan massanya. Secara matematis kita bisa tuliskan hukum 2 Newton ini sebagai sigma F sama dengan M dikali A. Dengan M itu adalah massa benda dan A itu adalah percepatan benda. Ingat massa satuannya ini kilogram dan kemudian percepatan adalah meter per second kuadrat. Dan F itu adalah gaya. F itu gaya dengan satuan Newton. Oke, nah kalau hukum satu Newton tadi syaratnya artinya dia bendanya diam atau bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan untuk hukum 2 Newton syaratnya adalah bendanya bergerak dengan percepatan yang konstan. Jadi yang konstan adalah A-nya. Nah, kalau A-nya konstan berarti kan dia mengalami A-nya konstan berarti dia mengalami kecepatan, tapi percepatannya tetap. Kita bisa menggunakan konsep GLBB berarti ya, gerak lurus berubah beraturan. Oke, itu dua hukum Newton, hukum 1 Newton tadi sigma F sama dengan 0, dan hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Selanjutnya, hukum Newton yang ketiga, nah, atau hukum 3 Newton, ini berkaitan dengan gaya aksi reaksi ya. Nah, mungkin udah sering dengar ya. Jadi hukum 3 Newton itu
secara matematis dituliskan sebagai F aksi itu sama dengan min F reaksi. Oke. Nah, tanda negatif ini menandakan bahwa arah dari F reaksi ini itu berlawanan dengan gaya aksinya. Sorry, bentar, ini kita lupa menuliskan sigmanya ya, min sigma F reaksi. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi hukum 3 Newton ini berbicara terkait gaya aksi reaksi. Artinya ketika diberikan gaya aksi maka akan ada gaya reaksi yang muncul yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, hal ini atau kondisi ini sering kita jumpai pada kasus misal ada 2 balok yang bersusun seperti ini ya. Saya ada 2 balok yang bersusun. Atau bisa juga ada 2 balok yang bergandengan seperti ini. Jadi, di sini ada gaya aksi dan ada gaya reaksi. Di sini juga demikian, ada gaya yang diberikan ke kiri dan ada gaya yang diberikan ke kanan. Jadi gayanya gaya timbal balik yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan, seperti itu. Oke, selanjutnya ketika kita sudah memahami terkait, ketiga hukum Newton tadi, jadi ada hukum 1 Newton yang menjelaskan sigma F sama dengan 0, kemudian ada hukum 2 Newton yang menjelaskan sigma F sama dengan M kali A, dan ada hukum 3 Newton yang menjelaskan, F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, kita perlu tahu juga gaya-gaya apa saja yang akan sering kita temui selama membahas, dinamika gerak ini. Jadi gaya yang pertama, kita akan ketemu dengan yang namanya gaya berat. Gaya berat ini disimbolkan dengan W dan, secara matematis dituliskan W sama dengan M kali G. Gaya berat adalah massa benda dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, M itu adalah massa benda dan G itu adalah percepatan gravitasi. Massa benda tadi satuannya kilogram dan percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Sedangkan W adalah gaya berat. Nah, gaya berat ini satuannya Newton ya. Nah, kalau misalnya ditanya gaya berat itu apa? Gaya berat ini adalah gaya yang arahnya itu selalu ke pusat bumi. Ke pusat bumi. Nah, dan semua benda yang memiliki massa itu pasti memiliki gaya berat. Kita coba gambarkan gimana diagramnya ya, diagram gayanya. Misal, ada benda, ini kan, gaya berat itu kan katanya arahnya ke pusat bumi ya, berarti gaya beratnya pasti ke bawah. Atau, sorry, atau misalnya, bendanya berada di kemiringan theta, gitu kan. Terus ini bendanya, maka gaya beratnya pasti ke pusat bumi. Atau satu lagi misalnya dia ada di tembok misalnya ya, kayak gini, atau ada di dinding. Gaya beratnya mengarah ke pusat bumi. Ini tentang gaya berat. Gaya selanjutnya adalah, saya tuliskan di sini, ini adalah gaya normal atau kita simbolkan dengan N. Oke, nah gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus, tegak lurus permukaan atau tegak lurus bidang. Nah, digambarkan misal bendanya ada di bidang seperti ini, maka gaya normalnya ini tegak lurus bidang ya, tegak lurus permukaan. Terus kalau misalnya dia ada di bidang miring, maka gaya normalnya
selalu tegak lurus dengan bidang. Selanjutnya kalau misalnya dia ada di dinding, maka gaya normalnya tegak lurus dengan bidang atau permukaan. Nah, itu ya perbedaannya tadi, ini membentuk sudut 90 derajat, gitu ya, atau tegak lurus. Nah, sedangkan gaya berat tadi arahnya selalu ke pusat bumi. Jadi dimanapun dia arahnya pasti ke bawah, ke pusat bumi. Sedangkan gaya normal itu mengikuti permukaannya atau bidang permukaan lah ya. Dia selalu tegak lurus. Nah, selanjutnya gaya ketiga yang akan kita bahas adalah gaya gesek. Gaya gesek atau F kecil. Nah, tadi kan kalau gaya yang bekerja itu F besar, nah kalau gaya gesek ini kita simbolkan sebagai F kecil. Nah, gaya gesek adalah gaya yang menghambat. Gaya yang menghambat dan arahnya berlawanan dengan gerak benda. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah misal kita punya benda seperti ini dengan gaya F ke sini, gitu kan. Maka gaya geseknya akan ke belakang, ya. Atau ketika gayanya ke kanan, gaya yang bekerja ke kanan, maka gaya geseknya adalah ke kiri. Intinya dia selalu berlawanan dengan gerak benda. Karena misal benda ini ditarik dengan gaya F ke kanan, maka percepatannya adalah ke kanan. Artinya bendanya bergerak ke kanan, sehingga gaya geseknya akan ke arah kiri. Nah, gaya gesek ini terbagi atas dua jenis. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis itu ketika bendanya masih diam atau baru tepat akan bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis itu ketika bendanya sudah bergerak. Ada ada tiga kondisi ketika gaya gesek statis maksimumnya, sini dituliskan gini aja ya, ketika F max-nya itu lebih besar daripada gaya F-nya, maka bendanya akan diam. Tapi ketika F max-nya ini sama dengan F-nya, maka bendanya tepat akan bergerak. Oke? Nah, sedangkan ketika F max-nya kurang dari F, maka bendanya ini sudah pasti bergerak gitu ya. Karena gaya yang bekerja pada benda itu lebih besar daripada gaya yang menahan benda itu gitu kan, atau gaya yang menghambat benda itu untuk bergerak. Nah, ini gaya gesek, kemudian gaya yang terakhir adalah gaya tegangan tali. Kita simbolkan sebagai T. Nah, gaya tegangan tali ini muncul, atau gaya yang bekerja pada tali ya. Jadi kalau misalnya ada tali kemudian yang menahan katrol atau menahan benda, maka ketika talinya tegang maka akan muncul yang namanya gaya tegangan tali. Kita kasih contoh misalnya, ini sistemnya ya, ada 3 buah benda gitu ya. Ini dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F. Berarti kan di sini ada gaya tegangan tali, di sini juga ada gaya tegangan tali. Tapi karena tali yang di sini dan di sini itu berbeda, maka besar gaya tegangan talinya tidak sama ya. Ini misal kita simbolkan T1 dan ini T2. T1 itu tidak sama dengan T2. Oke ya, berarti kita, yang sudah kita bahas adalah tadi kita membahas tentang
hukum Newton, hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Dan kita juga membahas tentang jenis-jenis gaya yang akan kita temui selama pembahasan dinamika gerak ini dan ke depannya juga gitu. Jadi sudah tidak asing lagi dengan 4 jenis gaya ini. Ada gaya berat yang arahnya selalu mengarah ke pusat bumi, kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan permukaan, kemudian ada gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda, dan yang keempat adalah gaya tegangan tali atau T. Oke, kita coba lihat satu contoh soal untuk lebih memahami konsep ini. Jadi di sini, sebuah balok bermassa 30 kilogram itu berada dalam keadaan diam di atas permukaan lantai yang kasar dengan koefisien gesek statis antara balok dengan lantai adalah 0,3. Yang disuruh tentukan adalah berapa besar gaya berat balok, kemudian berapa besar gaya normal pada balok, dan gaya gesek statis pada balok. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui berarti M-nya adalah 30 kilogram. Kemudian gaya gesek statis berarti ini mu ya. Mu S itu adalah 0,3. Sekarang kita bisa gambarkan komponen atau diagram gaya yang bekerja pada balok ini. Tadi setiap benda bermassa pasti memiliki gaya berat. Berarti ke bawah ada gaya berat dan ke atas ada gaya normal gitu ya. Ditanyakan berat baloknya, kemudian gaya normalnya dan gaya gesek. Kita coba lihat ini terus ini ya, jawab. Untuk bagian A, gaya berat balok. Gaya berat itu dituliskan W sama dengan M dikali G. Nah, G itu adalah percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Berarti kita bisa cari W-nya dengan cara 30 dikali 10 akan sama dengan 300 Newton gitu ya. Ini untuk W. W-nya 300 Newton. Kemudian kita cari B-nya. Bagian B yang ditanyakan adalah gaya normal. Nah, di sini kuncinya adalah benda berada dalam keadaan diam. Karena benda berada dalam keadaan diam, kalau kita lihat lagi penjelasan yang tadi terkait hukum Newton, benda yang diam berarti kita akan menggunakan kondisi hukum 1 Newton ya. Sini tulis dulu. Karena benda diam, maka kita akan menggunakan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 artinya gaya-gaya yang bekerja di sini sama dengan 0. Yang ke atas ada gaya normal dan yang ke bawah adalah gaya berat. Pembelahan dari kedua gaya ini harus sama dengan 0. Nah, karena gaya ini merupakan besaran vektor, kita harus memperhatikan berarti selain nilai, dia memiliki arah. Nah, gaya normal yang ke atas akan bernilai positif dan gaya berat W arahnya ke bawah berarti akan bernilai negatif. Berarti kita bisa masukkan N dikurang W ini sama dengan 0. Berarti kita akan temukan N sama dengan, N sama dengan W, gitu ya. N sama dengan W. W-nya tadi 300 Newton, berarti kita akan ketemu N-nya adalah 300 Newton juga. Karena besarnya sama dengan W. Oke, kita udah dapat poin A dan poin B. Sekarang kita pindah ke poin C. Yang ditanyakan adalah gaya gesek statis pada balok. Nah, gaya gesek statis atau gaya gesek, saya tuliskan di sini dulu ya. Gaya gesek itu rumusnya adalah mu kali N, di mana mu ini adalah koefisien gesek dan N adalah gaya normal. Sehingga ketika yang ditanyakan adalah gaya gesek statis, berarti kita tuliskan di sini Fs itu sama dengan mu-nya adalah mu S dikali N. Nah, mu S-nya adalah 0,3.
Oke, dikali dengan gaya normalnya yang sudah kita dapatkan sebelumnya itu adalah 300. Maka 0,3 dikali dengan 300 kita akan ketemu jawaban Fs-nya di sini sebesar 90 Newton. Nih kita kasih highlight lagi. Nah, jadi kita ketemu gaya beratnya adalah 300 Newton, kemudian gaya normalnya 300 Newton juga, dan gaya gesek statis pada balok adalah 90 Newton. Oke, eee, mungkin sekian pembahasan kita dulu untuk, part ini, untuk aplikasi baik di bidang datar, baik di bidang miring, dan sebagainya untuk hukum Newton ini, kita akan bahas kembali pada part yang lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.